Nyesel udah masuk Islam. Bohong. Semua ajaran Islam bohong. Dalam agama Islam, sholat itu nggak sah apabila seorang muslim punya tato. Kalau berzina dosa nggak? Kalau kata Abi sih nggak apa-apa, kalau cuma kebutuhan seksual. Nah, laki-laki itu butuh tempat untuk membuang hasrat. Maksudnya, Bi? Kasihan kamu, masih perjaka jadi belum tahu apa-apa. Semua manusia itu punya hasrat seksual yang harus ditebus. Tapi kalau aku mau memenuhi hasrat itu tapi belum nikah gimana, Bi? Kamu boleh menyewa wanita panggilan untuk memenuhinya, terlebih sampai menikahinya. Dan satu lagi, jangan sampai Umimu tahu. Aku melihat Abi lagi nebus hasrat seksualnya dengan mata kepalaku sendiri. Azam, kamu ngagetin Umi aja. Azam lapar, Mi. Bikin makan dong. Ya Allah, kamu tuh ya. Ayo, Umi masakin. Emang ya, semua laki-laki itu sama aja. Pikirannya bercinta terus. Selain pakai jasa Hana, aku juga ngajarin Hana tentang Islam dari mandi wajib hingga sholat, dan itulah yang membuat kami semakin dekat. Sebentar ya, sayang. Azam! Umi! Perempuan kotor! Perempuan kotor seperti ini beda kata dengan keluarga saya. Sekarang ambil 100 juta itu dan pergi dari kehidupan anak saya. Apa yang kamu lakuin sampai anak saya mau sama kamu? Enggak, Bu. Saya cuma... Dia calon pilihan Azam, Umi. Dan Azam mau menikahinya. Apa? Aku sebenarnya mau nikahin kamu, tapi ada dinding besar yang membatasi hubungan kita. Emang seperti itu kah agama sampai kamu nggak mau menikahiku? Aku berasal dari keluarga yang agamis. Aku yakin Umi nggak akan merestuin hubungan kita kalau tahu kamu itu kan muslim. Tapi nggak bisa semudah itu dong. Dari kecil aku juga mempelajari agamaku sendiri juga. Gak mungkin aku hianati agama yang membesarkanku. Kamu sayang aku kan? Tapi... cewek gatel, saya tanya sekali lagi. Apa yang udah kamu kasih ke Azam sehingga Azam berani berbohong kepada saya? Umi, udah. Perasaan Azam ke Hana itu tulus. Kamu nggak usah bohong. Kamu pasti udah diguna-guna sama dia. Umi tahu semuanya. Dia ini wanita panggilan terkenal, Umi. Saya udah beberapa kali lihat Mas Azam jalan bareng sama dia. Terus kamu tahu di mana mereka sekarang? Tadi siang saya lihat mereka ke Hotel Mesra, Umi. Saya ini gak besarin anak saya untuk punya hubungan sama PSK kayak kamu. Sudahlah jual diri. Yang jelas-jelas itu perbuatan dosa. Kamu masih berharap dinikahin sama keluarga baik-baik. Cukup, Mi. Mau Umi ridho atau enggak, Azam bakal tetap nikahin Hana. Jangan giniin Umi, nak. Umi minta tolong sama kamu, Jam. Ridhoi hubungan kami, atau Azam akan pergi dari rumah. Enggak, Jam. Keluarga kita nggak mungkin terima pendosa seperti ini. Mau ditaruh di mana muka Umi? Ya udah kalau gitu. Azam! Tega kamu ninggalin Umi demi perempuan itu, nak. Aku masuk Islam dengan ritual yang aneh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngapain kamu bawa perempuan kotor ini ke rumah? Bukan urusan Umi. Umi nggak berhak ngatur-ngatur kehidupan Azam. Ini rumah Umi. Kamu yang nggak berhak bawa masuk orang asing ke dalam rumah. Pergi kamu.
Ada apa sih ini? Kenapa ribut? Si Azam bawa perempuan yang bukan muhrim ke rumah, Bi. Udah Umi kasih tau, masih aja ngelawan. Mending kita bicara baik-baik, jangan kayak gini. Ayo masuk dulu. Kamu lihat sendiri, dia itu wanita panggilan. Foto-fotonya aja nggak ada yang nutupin aurat. Biarlah dia wanita panggilan atau bukan. Dia kan masih bisa bertaubat. Tapi kamu bisa ngaji dan sholat kan? Saya non-muslim, Om. Kafir! Perempuan kafir kamu! Kamu mau nikahin perempuan kafir kayak dia, Zam? Di mana otak kamu? Tapi Azam sayang sama Hana, Bi. Kami mau Berusaha apanya? Kamu gak ingat ajaran Nabi? Tapi kalau aku mau memenuhi hasrat itu tapi belum nikah gimana, Bi? Kamu boleh menyewa wanita panggilan untuk memilikinya, terlebih sampai menikahinya. Dan satu lagi, jangan sampai Umimu tahu. Tapi Azam cinta sama Hana, Bi. Azam mau ridho Umi dan Abi untuk hubungan kita. Benar kamu mencintai anak saya? Iya, Om. Kalau begitu kamu harus masuk Islam. Emangnya kalau masuk Islam harus kayak gini ya, Mas? Yang sabar ya sayang. Yang penting Abi sama Umi udah ngeridoin kita. Kenapa tatapannya gitu ya? Ih, kok cara modunya sesat gitu? Walaupun aku dulunya non-muslim, tapi aku tahu pasti ibadah yang mereka lakukan itu salah. Semua kejanggalan ini kurasakan semenjak aku masuk Islam. Saat kami menikah pun bukan penghulu yang mengawinkan kami, melainkan ayah mertuaku sendiri. Sah! Allahu Akbar! Ya Allah, aj'alna min al-jannah. Idolam nadkhul al-jannah lan nati. Banyak hal aneh yang terjadi selama aku jadi istri Azam. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam, mantan calon menantuku. Sayangnya, saya nggak jadi menantunya Abi. Mas Azam malah milih mbaknya. Padahal kamu udah tak ada agama, cantik, montok lagi. Yayasan saya bisa makin terkenal kalau Azam nikah sama kamu. Itu cuma masa lalu. Aku cuma mau menikah sama orang yang aku cintai. Mas, boleh nggak kalau kita pindah rumah aja? Aku nggak nyaman tau tinggal sama mertua. Dari dulu, Umi aku pernah bilang, maupun aku udah nikah, aku tuh nggak boleh pisah sama mereka. Apalagi aku ini anak tunggal. Oke sayang. Waalaikumsalam. Udah, tenang aja. Bisa-bisanya kamu mempengaruhi Azam. Kemudian aja mana? Menghasut anakku buat jauhin orang tua. Berarti kamu siap menanggung semua sebab akibatnya. Aku bakar menantuku karena dia mau misahin anakku dari kami. Perempuan kotor akan selalu kotor karena masa lalu. Mungkin Azam sekarang dibutakan oleh cinta, tapi lama-lama dia akan muak dan mencampakkan anak itu. Kenapa Umi tega lakuin ini ke Hana? Jangan sekali-sekali kamu menyuruh Azam untuk pindah dari rumah ini. Iya, Mi. Tangan kamu kenapa, sayang? Umi, Mas. Yang bobot bakar aku hidup itu. Hah? Gak mungkin lah Umi ngelakuin itu. Ngawur kamu. Sumpah demi Allah, aku gak bohong, Mas. Kenapa Umi membakar Hana? Apa salah dia? Astagfirullah, Nak. Untuk apa Umi ngelakuin itu ke mantu Umi sendiri? Seorang menantu gak pantas untuk melawan dan memfitnah mertuanya. Ini pasti masih dikira orang kafir. Kayak lu, Mbak. Tapi, Bi. Bi, kenapa Abi main kasar sama istriku? Kamu diam. Hana harus dihukum sesuai dengan aturan rumah ini. Ampun, Bi. Tolong lepasin Hana. Maafin Hana, Bi. Tapi Hana gak fitnah Umi. Umi beneran. Sini kamu. Abi, lepasin Hana, Bi. Hukuman ajaran apa yang dilempar dengan batu? Dalam agama kita, fitnah itu adalah perbuatan dosa. Dan hukumannya harus dilempari pakai batu. Azam,
Kalau kamu tidak mau menanggung dosa istrimu ini, kamu yang harus menghukumnya. Allahu Akbar. Mas, tolong jangan, Mas. Kamu harus percaya sama aku. Aku gak mungkin nyakitin diri aku sendiri demi cinta Umi. Langsung sekarang, Azam. Allahu Akbar. Sayang, tolong sayang. Kamu gak bisa pergi kayak gini. Pasin! Aku gak mau ya tinggal sama keluarga yang menganut aliran sesat. Ini tuh hal yang normal sayang. Udah, gak usah lebay, bisa nggak sih? Ini semua terjadi karena Umi yang memfitnah Abi tanpa bukti. Parah kamu, Mas. Aku cuma curiga, bukan fitnah. Itu namanya fitnah, Latifah. Dan kamu tahu kan hukuman fitnah itu gimana? Hah? Sakit, Mas. Sayang, sekarang kita udahin dulu berantemnya. Kamu hanya perlu nurut dan gak ngulangin kesalahanmu lagi. Semua akan baik-baik saja. Percaya sama aku sayang. Halah, kamu tuh jadi cuci otaknya dari kecil, Mas. Makanya semua tampak normal. Aku aja yang mau alat tahu loh, kalau ajaran abimu tuh ajaran sesat. Gitu sayang, Abi itu. Kamu juga gak punya pendirian dan gak bisa buktiin bahwa kamu itu imam yang baik untuk aku, Azam. Entah sekte iblis mana yang disembah oleh abimu itu. Mulutmu Hana, jangan kelewatan. Aku bener-bener najis banget ya mau jadi bagian dari keluargamu. Kurang ajar. Kamu nampar aku, Mas. Emang bener ya, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Jaga mulutmu Hana. Kamu dicari Abi tuh, ada tamu soalnya. Kalau memang kamu mau pergi dari rumah ini, ya pergilah tanpa suara, Ana. Kau selama ini aku nggak pernah meridoi anak tunggalku menikah dengan perempuan kafir dan kotor kayak kamu. Udah iblis. Bilang apa kamu? Mumpung lagi ada tamu, aku nggak akan mempermalukan keluargaku. Tapi kalau kamu pergi sekarang, tolong dipercepat ya, supaya aku bisa jodohin anakku. Tadi jodohin. Jangan Mas Adam mau di. Tuh kan, cocok banget kalian sayang. Rasi, ini suka banget. Ya kan nih? Dasar bertua gila. Aduh, pegel banget kakiku, Mas. Naikin ke sini lagi bisa nggak? Woi perempuan gatal! Au! Sakit, Mas. Hana, minta maaf sekarang. Najis! Sebelumnya mertuaku udah jodohin suamiku sendiri sama perempuan lain tanpa sepengetahuan aku. Aduh, kakiku. Lihat sendiri kan, Nana. Kalau orang tua yang milih jodoh pasti pilihan yang terbaik. Lihat deh dirimu, betapa kotornya luar dan dalammu. Oh, jadi itu wanita pilihan Umi yang sebenarnya. Walaupun kelihatannya soleha, tapi doyan juga ya sama suami orang. Jodoh itu rahasia Allah, Hana. Setidaknya Inaya masih perawan. Juga kayak kamu, udah dicoblos sana sini sama banyak orang. Lagian ya, istri yang baik itu harus mengizinkan suaminya poligami. Karena sudah ada di kaki suami. Kamu mau nggak masuk surga? Aduh Mas, masih sakit banget kepalaku. Serius? Mau aku anterin ke rumah sakit nggak? Mau dikecup aja boleh nggak? Hah? Kan cepat atau lambat kita bakal jadi suami istri, Mas. Ya udah. Kena deh. Mas, kamu udah gila ya? Perempuan ini bukan mahram kamu. Heh, perempuan siting, jauhin nggak suami saya? Sudahlah Hana, gak usah nambah-nambah masalah. Apa nggak cukup tadi kamu ngelemparin bola ke Inaya? Kamu belain dia, Mas. Aku ini istri sah kamu loh. Salam kenal ya, Inaya. Yang sebentar lagi bakal jadi istri Mas Azam juga. Mas Azam ngapain sama dia? Mau ngapain kamu? Biarin si Azam pendekatan dulu sama calon madunya. Dah, jangan ganggu dulu. Setauku cowok dan cewek yang belum mahram kan gak boleh sholat berdua. Sumpah ya, mereka berdua gak mungkin gak tidur bareng. Aku memang mu'alaf, tapi Islam gak mungkin sebebas ini.
Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Bangun kamu, masakin sarapan nih buat Inaya. Kasian dia, kepalanya masih sakit gara-gara dilempar bola sama kamu. Iya Umi. Loh, kemana Mas Azam? Masa dia nggak balik semalam? Gak bisa. Setelah subuh dulu yuk. Aku masih ngantuk, Mas. Tega kamu tidur sama perempuan yang bukan mahrammu, Mas. Aku cuma seekor anjing untuk ngelakuin ini ke mereka. Lagian ya, istri yang baik itu harus mengizinkan suaminya poligami. Karena surga ada di kaki suami. Aku izin nikah sama Inaya sayang. Aku nggak mau dimadu, Zam. Aku janji bakal berlaku adil sama kalian. Aku ini laki-laki, tanggung jawabnya tinggi. Pasti butuh. Butuh apa? Wanita lagi mau ditiduri. Aduh, masih pagi udah pada berisik aja. Kamu lupa sama omongan Umi kemarin. Daripada kamu terus ngelawan suami, mending kamu bantu Umi masak sekarang. Ayo cepat. Walaupun aku nggak mau dipoligami, aku nggak bisa apa-apa karena mertuaku lebih berkuasa di rumah ini. Saya terima nikahnya Inaya binti Rizik dengan mas kawin tanah seluas 3 hektar dibayar tunai. Sah. Allahu Akbar. Makasih ya Mbak Hana udah izinin Mas Azam buat poligami. Iya, semoga ini nggak menjadi dosa ya. Sudah bahagia di atas penderitaan orang. Aduh Mbak, ngomong apa sih? Inaya pengen banget tahu bisa dekat sama Mbak. Kamu pikir aku mau? Sekarang aku bakal kasih kamu simulasi api neraka. Astagfirullah, kamu sengaja yang menyelakain aku? Kalau iya, emang kenapa? Gak herannya kamu kayak gini. Karena kamu kafir, selamanya tetap kamu kafir. Kelakuannya kayak orang gak punya agama. Seorang pelakor ngomongin kafir. Gak salah. Sakit. Lepasin. Dasar wanita murahan. Dia bukan pelakor. Apaan ini? Mas, tadi Hana mau nyiram aku pakai air mendidih. Usir dia dari rumah ini, Mas. Gak usah fitnah kalau gak ada bukti. Masih siang udah ribut aja kan berdua. Malu sama tetangga, tahu nggak? Percuma Soleha kalau rebut suami orang daripada kamu perek. Astagfirullahaladzim, Inaya. Azam, cepat bantu Inaya. Mas, Hana Mas, dia nggak terima kalau kita udah jadi suami istri. Dia pengen aku mati, Mas. Apa? Demi Allah, ini gak seperti yang Umi dan Abi lihat. Dari hari pertama kamu jadi istrinya Azam, selalu aja bawa masalah ke rumah ini. Harusnya saya nggak harus hubungan kalian. Hana bisa kok buktiin semuanya. Halah. Kalau sampai ini nimbulin fitnah, dia tahu kok konsekuensinya. Aduh, kenapa aku nggak kepikiran kalau ada CCTV sih? Kenapa kamu bohongin kita semua Inaya? Ya pasti gara-gara Hana yang nyari perkara duluan lah. Inaya ini muslim dari lahir. Orang yang beragama nggak mungkin sejahat ini, Zam. Beda sama istri kamu yang mantan pendosa itu. Terserah Umi. Hana juga sudah mikir mateng. Mulai hari ini, Hana nggak akan ngelarang Mas Azam lagi buat berhubungan dengan siapapun lagi. Maksudnya? Karena Hana mau pisah sama Mas Azam. Hana, jangan ngawur kamu. Keputusan Hana udah bulat. Baguslah kalau gitu. Hilang satu hama dari rumah ini. Hana, please Hana. Kamu beneran mau pergi? Ngapain kamu masih nahan si kafir ini, Mas? Biarin aja dia pergi. Gak akan mati juga kok dia di luar sana. Ya, paling balik lagi jadi MC. Jaga mulut Inaya. Hana itu Islam dan dia udah bertobat. Loh, kok kamu marah sama aku, Mas? Kok dia yang mau pergi sendiri? Hana, ayolah. Jangan kayak gini. Aku harus sabar. Cinta lagi kamu. Iya. Mau tahu nggak bodoh yang buat aku menyesal seumur hidup aku. Dia tuh tidak agama di belakang brengsek seperti kamu. Sekarang jangan pernah ganggu hidup aku lagi.
Udahlah, nggak usah dikejar. Kan sekarang ada Inaya. Kamu pikir segampang itu pergi dari kehidupanku, Hana? Shit. Azam. Aduh, matilah anak kita, Bi. Jangan bilang dia mati di tempat. Aku membuang jasad istriku di sungai ini. Kita udah bunuh orang! Kita udah bunuh orang! Kita udah bunuh orang! Permisi Mbak, saya mau nanya, toilet di mana ya? Soalnya saya lagi datang bulan mau ganti pembalut. Oh, di arah selatan sana, Bu. Boleh dianterin nggak Mbak? Soalnya saya baru di sini. Oh, boleh. Mari saya anterin, Bu. Maaf Bu, saya terlambat. Saya pembantu baru yang direkomendasikan pembantu lama Ibu. Oh, dari Bu Wati. Silakan masuk. Inaya, ini ada pembantu baru. Kamu kasih tahu ya kerjanya. Baik nih. Ayo Mbak, saya tunjukin kamarnya. 2 bulan ini mungkin hidup kalian sudah tenang setelah apa yang sudah terjadi di sungai itu. Tapi hari ini akan kupastikan kalian membayar semuanya. Lalu malamnya ketika mereka tidur pulas, aku pun diam-diam ambil handphone Azam untuk mencari bukti kejahatannya. Coba kita buka passwordnya. 100196 berhasil. Azam, ternyata kamu masih pakai tanggal ulang tahunku ya. Matilah anak kita, Bi. Bodoh sekali kau Azam. Emang kamu pikir aku beneran sudah mati? Let's play the game guys. Suara apa itu? Hana, kamu masih hidup? Surprise! Sebenarnya waktu itu aku diselamatkan oleh dia. Alhamdulillah, Mbaknya masih hidup. Apa? Abi, Azam, tangkap dia sekarang juga. Pastikan dia nggak bisa kabur kali ini. Tuh, denger nggak itu suara apa? Sekarang kalian nggak sih yang nggak bisa kabur? Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Sama-sama Bu. Dengan bukti-bukti yang sudah ada, saya pastikan mereka tidak akan lari dari jeratan hukum. Terima kasih juga ya Mbak. Ini semua berkat Mbak yang sudah menyelamatin saya. Enggak, Bu Hana. Ayo jalan, cepat! Aku belajar bahwa pindah agama bukan tentang siapa yang aku cintai, tapi tentang panggilan hatiku kepada Tuhan dan keberanianku memahami apakah ajaran yang kujalani benar menuntunku kepadanya atau justru sebaliknya.